Bang, emangnya telur di ikan paus adalah puncak paling atas sebagai makhluk paling besar dari segi ukuran? Apa ada yang lebih besar lagi? Kan bumi ini masih luas. Banyak area belum terjamah oleh manusia. Kalau berdasarkan bukti ilmiah yang sudah diketahui saat ini, maka jawabannya iya. Jelas, paus biru adalah hewan terbesar yang pernah diketahui hidup di bumi. Bahkan bukan hanya terbesar saat ini, tetapi juga lebih besar dari semua hewan laut, darat maupun udara. Mau gajah yang paling gede, segala macam jenis hiu, bahkan mau dinosaurus sekalipun seandainya itu nyata, ya tetap masih kalah gede dibanding si paus biru. Bayangin aja, panjangnya bisa lebih dari 30 meter dan beratnya bisa melebihi 180 ton untuk beberapa penelitian yang pernah tercatat. Seriusan bang, itu lebih gede dari dinosaurus? Oke, katakanlah dinosaurus yang ukurannya jumbo, kayak Argentinosaurus dan Patagotitan. Mungkin mereka memiliki panjang yang mirip-mirip atau sedikit melebihi lah daripada paus biru. Tapi untuk berat badannya, paus biru jelas belum ada tandingan. Kenapa bisa begitu? Karena hidup di laut memungkinkan tubuh berevolusi menjadi jauh lebih berat tanpa harus ditopang oleh kaki seperti hewan darat. Secara teori, keberadaan hewan yang lebih besar dari paus biru itu kemungkinannya kecil banget. Soalnya hewan dengan ukuran segitu pasti membutuhkan makanan yang banyak banget. Terus butuh wilayah atau tempat yang luas. Dan pastinya bakalan sering muncul ke permukaan juga. Lalu efeknya bakal meninggalkan tanda-tanda atau jejak yang bisa dideteksi. Gak bakalan bisa sih mereka terus-terusan bersembunyi ataupun alam yang menyembunyikan hewan raksasa selama berabad-abad dari penglihatan satelit dan teknologi penelitian yang modern di zaman sekarang ini. Di sisi lain juga ada kapal laut dan para nelayan yang setiap hari beraktivitas di tengah lautan. Dan jika emang benar ada makhluk setara atau lebih besar dari paus biru, kemungkinan besar ia akan meninggalkan banyak bukti, entah berupa bangkai, rekaman sonar, bukti foto, dan sampel DNA di air laut. Lalu bagaimana dengan cumi-cumi raksasa yang pernah ada? Setauku itu beneran ada loh bang. Yap, penelitian terkait cumi-cumi raksasa emang nyata. Ada dua jenis cumi yang saat ini telah ditemukan, yaitu giant squid dan colossal squid. Bahkan zaman dulu, cumi jenis ini pernah dianggap dan diceritakan dari mulut ke mulut sebagai monster laut. Mereka memang punya ukuran besar sih, sekitar 10-13 meter, dengan bobot ratusan kilo. Memiliki tentakel yang sangat panjang, dan mata yang gede melotot pula. Tapi ya tetap aja ukurannya jauh di bawah paus biru. Jadi kalau cuma bicara tentang spekulasi, ada banyak teori dan cerita di internet yang beredar. Ada ular laut raksasa, ada hiu purba yang masih hidup, yaitu Megalodon. Terus ada juga Leviathan, dan lain-lain. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh bukti kuat yang bisa diterima oleh komunitas ilmiah. Jadi sejauh yang diketahui manusia saat ini, paus biru masih jadi pemenangnya kalau masalah ukuran. Agak lucu juga sih, ternyata bukan dinosaurus, si predator mengerikan, atau monster laut misterius yang punya ukuran di luar nalar. Tapi malah cuma seekor ikan. Duh, jadi pengen nih pelihara ikan paus di akuarium. Kalau legenda Kraken gimana bang? Soalnya banyak teori yang membahasnya. Lalu apa bedanya giant squid, colossal squid, dan Kraken? Kalau ngebahas Kraken, si monster laut ini, bisa dikatakan dia bukan spesies ilmiah yang beneran nyata. Itu cuma sebuah legenda cerita yang kemungkinannya nih ya, kalau Kraken terinspirasi dari cumi-cumi raksasa yang kita bahas tadi, giant squid dan colossal squid. Dari berbagai sumber catatan sejarah, Kraken berasal dari cerita para pelaut Norwegia dan Islandia sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Mereka bercerita tentang monster laut raksasa yang muncul dari kedalaman, dengan ciri-ciri memiliki tentakel panjang dan mampu menyeret dan merusak kapal. Karena zaman itu belum ada kamera atau penelitian modern, jadinya cerita kayak gini berkembang menjadi legenda. Alhasil, para ilmuwan menghubungkan peristiwa tersebut dengan cumi raksasa yang kita bahas tadi. Para pelaut untuk pertama kalinya menemukan makhluk anomali yang kemungkinan itu adalah giant squid atau colossal squid. Karena seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan juga semakin berkembang, maka terkuaklah fakta yang menjawab semua cerita atau legenda di masa lalu. Tapi menurut pengakuan mereka, jenis cumi yang satu ini bisa menyeret dan menenggelamkan sebuah kapal loh.
Ini bagian legenda yang kemungkinan besar berlebihan sih. Giant Squid memang besar, tapi nggak ada bukti mereka menyerang kapal besar. Nggak ada juga bukti mereka memburu manusia. Yang ada malah kebalik, mereka itu justru menjadi mangsa para predator. Siapa predatornya? Salah satunya adalah paus sperma. Banyak paus sperma ditemukan memiliki bekas luka melingkar dari kait atau pengisap tentakel cumi raksasa. Itu berarti di laut paling dalam, mereka emang sering buy one dan adu mekanik. Jadi kesimpulannya, kraken itu makhluk legenda, bukan spesies nyata. Lalu giant squid itu hewan raksasa nyata, dan kemungkinan ini nih inspirasi utama dari cerita kraken. Lalu colossal squid itu hewan raksasa yang juga nyata. Mirip sama giant squid, ya hanya saja dia lebih gendut. Sampai sekarang nggak ada bukti eksistensi kraken sebagai monster yang menyeramkan dengan ukuran di luar nalar yang pernah hidup. Oh, jadi pelaut zaman dulu itu berbohong ya? Ya, bukan begitu. Ada kemungkinan para pelaut zaman dulu itu emang ngelihat makhluk raksasa yang keluar dari laut, yaitu giant squid. Hanya saja cerita dari mulut ke mulut membuat cumi besar itu perlahan berubah menjadi sebuah legenda. Legendanya seolah-olah mengatakan ada monster yang mampu membelah kapal bernama kraken. Takutnya.